Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Irum. Kita akan tetap belajar pendidikan agama Islam ya, melanjutkan yang bab kemarin. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang Allah Maha Pencipta, bab ketiga ya. Sekarang kita sampai pada bab keempat, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna tentunya bukan hal yang yang asing untuk kalian ya. Kalian tentunya sering mendengar tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung ya. Nama-nama Allah yang baik atau agung. Tentunya kalian mengetahui ya, berapa sih jumlah Asmaul Husna itu? Ayo berapa? Ya, ada 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik atau agung ada 99. Akan tetapi di kelas 3 ini bab keempat kita akan belajar hanya 3 ya, hanya 3 yang kita belajari, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami ya. Akan tetapi syaratnya kalian harus paham, bukan hanya hafal Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami, tapi juga harus faham maksud dan penjelasannya. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama mempelajari Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Dengan kita mempelajari Asmaul Husna, kita akan lebih mengenal Allah, nak. Ya, yang kemarin kita lebih mengenal Allah dan lebih yakin bahwa Allah itu ada melalui ciptaan-ciptaan Allah. Nah, di bab 3 kemarin kan, di bab 4 kita akan lebih mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, selanjutnya sebelumnya kita pelajari artinya dahulu ya. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi ya. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. As-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Baik anak-anak, sekarang yang pertama adalah Al-Wahhab ya. Kita bahas, kita pelajari penjelasannya. Al-Wahhab artinya yang Maha Pemberi. Allah adalah Tuhan yang memberi segalanya ya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah. Jadi apa yang ada di sini, yang kita punya, yang ada di alam semesta ini adalah pemberian dari Allah. Selanjutnya, jika kita meminta kepadanya, kepada Allah, meminta rezeki, pasti Allah beri. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, wahai makhlukku, aku akan memberi atau mengabulkan. Itu janjinya Allah. Yang selanjutnya, jika kita meminta, bahkan orang yang tidak mau menyembah Allah saja, orang yang tidak mau menyembah Allah, tidak yakin atau Tuhan saya bukan Allah, itu orang seperti itu pun dikasih Allah rezeki loh. Ya, begitu baiknya Allah. Tapi nantinya dia juga akan mendapat siksa atas amalnya karena dia mengingkari Allah, mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia akan mendapat siksa yang amat pedih di hari pembalasan. Tapi Allah tetap memberikannya rezeki. Meskipun tidak menyembah Allah, Allah kasih dia mata,
Mata juga rezeki ya. Allah kasih dia pekerjaan sehingga dia bisa makan, menghasilkan uang dan sebagainya. Itulah baiknya Allah. Sementara bagi kita yang beriman, jika kita diberi rezeki dan kita bersyukur, maka Allah akan menambahnya, ya. Jika kita mendapat rezeki, kita akan bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki kita. Seperti yang berada di dalam Al-Quran ya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. La in syakartum barang siapa bersyukur, la in syakartum barang siapa bersyukur la azidannakum maka aku akan menambah. Itu kata Allah ya. Siapa yang bersyukur? Aku kasih rezeki misalnya 3, bersyukur aku tambah menjadi 5 dan sebagainya. Wala in kafartum dan barang siapa yang kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, udah dikasih rezeki, udah dikasih anggota tubuh yang lengkap, tapi dia tidak mau beriman, itu namanya kufur nikmat. Nah, wala in kafartum barang siapa yang kufur, maka inna adzabi lasyadid, maka azabnya Allah itu sangat pedih. Jadi apapun yang kita dapat, apapun yang dari Allah, kita harus bersyukur. Bersyukur itu dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, ya. Juga dengan perbuatan, yaitu meningkatkan ibadah kita dan meningkatkan amal-amal kita berbuat baik kepada sesama. Itu juga wujud dari rasa syukur. Bukan hanya kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita tidak mau sholat. Itu bukan bersyukur namanya, nak ya. Jadi bersyukur itu baik dengan lisan maupun dengan perbuatan dan juga dengan hati. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah yang maha mengetahui. Ya, mengetahui apa? Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan yang baik, pengetahuan dunia maupun pengetahuan akhirat. Jadi kita dilahirkan di dunia ini tidak punya pengetahuan apapun. Yang memberi pengetahuan kita adalah Allah. Ya, seperti yang berada di dalam surat Al-Alaq ayat keempat dan kelima. Ya. Masih hafal ya surat Al-Alaq? Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Siapa? Allah. Siapa yang pertama kali belajar dengan pena? Nabi kita, Nabi Muhammad. Siapa yang mengajari? Allah melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Iqra, bacalah. Jadi kalau kita belajar, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, pertama yang harus kita lakukan adalah membaca. Ya. Seperti itu. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu mengajari apa? Mengajari apa yang tidak kita ketahui. Sebenarnya kita sama sekali tidak punya pengetahuan apapun jika Allah tidak memberi kita. Jadi ilmu pun yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Sudah sepatutnya kita bersyukur, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita baik kepada sesama maupun juga amal soleh kita seperti sholat, mengaji. Itu juga wujud rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Sehingga Allah kan sudah janji siapa yang bersyukur akan ditambah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu Asmaul Husna As-Sami. As-Sami artinya Allah yang maha mendengar, ya. Tapi mendengarnya Allah bukan seperti kita.
Ya, mendengarnya Allah bukan seperti kita, Nak. Kalau kita mendengar dengan telinga, ya. Allah tidak. Bagaimana, Bu? Yang pasti tidak seperti kita. Karena Allah Maha mendengar. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, tapi Allah tidak. Tidak ada batasnya. Karena As-Sami, Allah Maha mendengar. Artinya seperti apa? Allah itu mendengar segala ucapan kita, baik lisan seperti Bu Irum ini ya, terdengar suara, baik berbisik atau kalian pelan-pelan, ya pelan-pelan, itu Allah juga mendengar. Bahkan suara yang masih dalam hati kita ingin berkata tapi masih disimpan. Di sini tuh belum kamu katakan itu Allah sudah mendengar. Ya. Begitu hebatnya Allah. Karena Allah As-Sami. Maaf itu ketikanya S ya, bukan Al ya, As-Sami. Ya, Allah Maha mendengar. Berhati-hatilah, maka dari itu berhati-hatilah dalam berkata baik lisan maupun hati. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun kita belum mengucapkan secara lisan, tapi hati kita sudah mengucapkan. Seperti contoh, orang itu, kamu lihat orang lewat, orang itu ini pendek kali ya, orang itu ya, ini kali jelek kali. Nah itu kamu belum ngucapin ya, tapi dalam hati itu juga sudah Allah mendengar dan ada catatan pertanggungjawabannya. Dan begitu pula sebaliknya, misalnya di dalam hati, aku mau ini, nanti rencana mau sedekah deh, aku mau nolong ini deh gitu. Belum kamu lakuin, masih dalam hati. Itu juga sudah ada catatannya. Nah, jadi berhati-hati, baik secara lisan maupun di dalam hati. Itu ada catatannya yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari pembalasan. Akan dirinci semuanya. Oh ini dulu jam sekian, hari sekian, berkata di dalam hati, berkata jelek. Nah itu sudah ada balasannya nanti. Makanya mari kita berhati-hati anak ya. Nah kita sudah mempelajari 3 Asmaul Husna. Kita sudah memahaminya. Tugas hari ini adalah mengerjakan soal-soal. Tidak banyak, hanya 5 ya. 1, tulislah kembali 3 Asmaul Husna yang sudah kamu pelajari. Ditulis secara Arab ya. Asmaul Husna yang sudah kamu pelajari. Arab ya. Yang kedua, tulislah arti Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Ya. Jadi artinya apa? Ditulis. Yang ketiga, mengapa Allah Maha Pemberi? Mengapa sih? Seperti yang Bu Irum jelaskan tadi, mengapa sih Allah kok dikatakan Maha Pemberi? Kenapa? Jelaskan. Nggak harus sama dengan bahasanya Bu Irum, bahasa kalian sendiri, bahasa apa yang kalian pahami itu tulis saja di situ, jelaskan mengapa Allah Maha Pemberi. Yang keempat, mengapa Allah Maha Mengetahui, juga jelaskan. Dan yang terakhir, mengapa Allah Maha Mendengar, juga dijelaskan. Nanti tugas di foto dikirim ke nomor pribadinya Bu Irum. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Tetap semangat, semoga kita semua selalu sehat, selalu semangat, dan selalu diberi Allah keberkahan. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.